Pengalaman saya menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya juga mengajarkan kalau saya gereja-gereja karismatik beda dengan gereja ortodok, beda dengan gereja Advent, beda dengan gereja-gereja lain. Jadi semua gereja itu punya aturan dan tata cara ibadah mereka masing-masing. Halo semua, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menanggapi pernyataan dari seorang mantan pendeta mualaf yang cukup mengejutkan. Nah, apa yang mengejutkan? Mari kita simak videonya. Benarkah Yesus seorang Muslim? Saya akan memberikan faktanya. Dan faktanya ini dari kitab Injil. Suara Kristen, Anda telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Abraham Kefas, bahwa dirinya akan memberikan fakta kalau Yesus adalah seorang Muslim, dan fakta yang akan diambil dari kitab Injil. Oke, mari kita dengarkan apa fakta yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Kefas. Saya akan jelaskan, Yesus mengajar umatnya untuk bersahadat, sholat, zakat, bahkan naik haji. Wah, Bapak mualaf ini ternyata ada punya selera humor yang tinggi juga ya. Bapak Abraham yang terhormat, bisa tidak Anda tunjukkan ayat Injil mana yang Yesus Kristus menyuruh pengikutnya untuk naik haji? Soalnya, saya tidak bisa menemukan ayat yang Bapak maksud. Oh ya, satu lagi Pak. Mekah itu adanya tahun berapa Pak? Kok bisa-bisanya Anda mengatakan Yesus Kristus menyuruh pengikutnya untuk naik haji? Aduh, parah. Saya pikir fakta apa yang akan Bapak sampaikan? Ternyata fakta yang anak sekolah minggu pun bisa tertawa mendengarkannya. Oke, kita next. Mengapa umat Kristen yang percaya ajaran Yesus justru meninggalkan ibadah tersebut? Bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah mereka menggantikannya maaf dengan bernyanyi, dengan tata cara ibadah Nasrani atau orang Kristen yang sekarang. Lucu ya Pak Abraham ini. Sudah mengotak-atik keyakinan orang lain melalui sebuah video, tapi dalam videonya terdapat permintaan maaf. Mau maaf lahir batin. Kalau mau minta maaf, kenapa tidak sekalian menutup mulutnya saja, Pak? Orang Kristen bernyanyi itu untuk memuji Tuhan, bukan hanya duduk meminta petunjuk, berilah jalan yang lurus, Pak. Seperti yang Anda yakini sekarang. Lagian, di surga itu pengikut Yesus memuji Yesus, bukan beraktivitas seperti yang Bapak yakini sekarang. Bapak tahu kan maksud saya beraktivitas seperti yang Bapak yakini sekarang di surga itu apa? Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya menceritakannya nih. Oke, kita next. Saya ulangi ya saudaraku. Yesus mengajarkan umat bersahadat. Yang pertama, dalilnya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu. Waduh, parah lagi nih. Ayat mana yang mengatakan Yohanes yang kekal itu? Perasaan tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Ini mualaf mulai error nih. Oke, kita next. Yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kalau di dalam agama Islam bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes bersaksi kepada Bani Israel bahwa
Allah atau Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yohanes bersaksi, Nabi Yahya bersaksi, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Ini syahadat. Saya rasa Bapak ini mulai mabuk. Pak Mualaf, kalau baca Alkitab itu, jangan asal comot ayat dan perhatikan konteksnya. Di situ Yesus lagi berdoa, bukan Yohanes yang lagi bersaksi. Aduh, parah nih Pak. Pembacaan Alkitab itu tidak seperti pembacaan Al-Quran Pak. Karena ayat Alkitab itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Bapak Mualaf ini berpatokan pada Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Nah, Pak Mualaf ini mencomot Yohanes 17 ayat 3, tapi mengabaikan Yohanes 17 ayat 1 yang berbunyi, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jelas ya? Apakah Pak Mualaf berani mengatakan seperti yang Yesus katakan ini? Apakah Pak Mualaf berani mengatakan, ya Allah, permuliakanlah aku, supaya aku permuliakan engkau? Kalau engkau tidak mempermuliakan aku, maka aku tidak akan mempermuliakan engkau. Berani tidak mengatakan seperti itu, Pak? Nah, kita lihat lagi Yohanes 17 ayat 5. Bunyinya, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Wow, menurut saya ayat ini sangat luar biasa Pak. Tapi sangat disayangkan karena Anda bukan orang yang dipilih. Kalau ayat ini kita bacakan dengan gaya Islamik, maka bunyinya seperti ini Pak. Dengarkan baik-baik ya. Bunyinya, ya Allah, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Allah sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Manusia biasa mana yang mengatakan seperti ini Pak? Aduh. Nah, kembali lagi ke Yohanes 17 ayat 3. Anda berpatokan pada Yesus Kristus yang telah Kau utus. Dengarkan baik-baik Pendeta Mualaf dan saudara-saudara Muslim ya. Orang Kristen itu percaya kalau Yesus diutus. Yesus itu imam. Yesus itu nabi. Yesus itu anak manusia. Yesus itu anak domba Allah. Yesus itu anak Allah. Yesus itu Tuhan. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Pasti Anda bertanya, dalilnya mana kalau Yesus itu Tuhan? Saya tunjukkan dalilnya Pak. Dalilnya ada di Lukas 2 ayat 10-11. Bunyinya, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Nah, ini malaikat yang berbicara bukan manusia ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bagaimana Pak Mualaf? Belum cukup kalau malaikat saja yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Oke, kalau belum cukup, saya kasih lagi dalil di dalam Ibrani 1 ayat 8-9. Tetapi tentang anak di sini adalah Yesus. Ya. Anak di sini adalah Yesus. Ia berkata, ia di sini adalah Allah. Bunyinya seperti ini, ya. Kalau gaya Islamik bunyinya seperti ini. Tetapi tentang Yesus, Allah berkata, jadi ini Allah yang berbicara ya. Tetapi tentang Yesus, Allah berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah
Allah di sini adalah Yesus lagi. Sebab itu Yesus, Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Di sini Allah memanggil Yesus sebagai Allah. Malaikat sendiri telah mengakui Yesus adalah Tuhan. Allah sendiri telah mengakui Yesus adalah Allah. Apakah masih kurang? Kalau masih kurang, maka kurangnya adalah Anda belum ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Mungkin saat ini saya akan menanggapinya sampai di sini. Saya akan buat part 2-nya untuk menanggapi Anda, Bapak Mualaf, Pak mantan pendeta Abraham Kefas. Demikian tanggapan kali ini. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Shalom.